Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Pandeglang, Banten dan sekitarnya? Kembali channel Bang Kumis hadir untuk menayangkan satu informasi untuk warga Pandeglang di mana saja berada. Forum konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang. Inilah informasi selengkapnya bersama netizen channel Bang Kumis Berbagi. Di tengah COVID, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Ya. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapeda atau yang mewakili Pemprov Banten. Saya lihat di sini partisipannya lumayan banyak. Terima kasih atas Anda sudah bergabung di forum yang sangat resmi dan strategis ini. Lalu juga yang kami hormati pimpinan DPRD, sekaligus juga rekan-rekan Forkopimda mungkin ikut terlibat gabung di ruangan ini atau yang mewakili. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah tentunya kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, walaupun saya secara daring, semangat saya tidak kurang 1 senti pun untuk bisa menerima masukan. Jadi ini adalah forum yang memang amanat daripada undang-undang dan juga amanat daripada Permendagri gitu untuk kita bisa melakukan penyempurnaan daripada rancangan awal RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah. Nah, hari ini Bapak Ibu semua sudah disampaikan tadi paparan ataupun laporan dari Bapak Sekda bahwa memang dalam Permendagri-nya 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu harus sudah selesai ditetapkan menjadi Perda RPJMD. Dan hari ini kita sudah masuk di hari ini sebulan. Tentunya saya harus menyampaikan tadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, yaitu dengan adanya rancangan teknokratik, kita sudah bekerja sama dengan Sekolah Perencanaan ITB, itu sudah dilakukan pada saat saya cuti pilkada. Dan hari ini alhamdulillah berkat izin Allah dan dukungan saudara-saudara saya terpilih kembali. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu melalui Bapeda leading sektornya hari ini dan dikawal khusus oleh Bapak Sekda. Terima kasih Pak Sekda bahwa sudah melakukan tadi kerjasama dengan ITB terkait dengan kajian teknokratik, lalu juga ada KLHS ya, kajian lingkungan hidup strategis. Ini akan tertuang nanti di visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih, ya, dan kerjasama kami dengan Universitas Untirta. Terima kasih, itu pun sudah kami lakukan dan kami sudah melakukan tadi rapat-rapat internal kami oleh OPD, ya, itu juga sudah kami lakukan dan 3 poin dokumen tersebut hari inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian yang hadir, selain dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Di luar pemerintah Kabupaten Pandeglang, mohon dukungannya dengan memberikan masukan sehingga kami bisa menyempurnakan rancangan awal RPJMD ini. Membuat RPJMD tidaklah ringan, tidak mudah, tidak buat sembarangan. Kami khawatir nanti di pertengahan jalan untuk 5 tahun periode kami selanjutnya ini tidak ada revisi ataupun tidak ada kendala ataupun ada koreksi dari Menpan RB, dari Kemenpan RB kah? Atau dari Kemendagri dan lain sebagainya karena ada salah langkah atau kurang ketepatan perencanaan kita, sehingga hari ini kami mohon kehadiran Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kami banggakan dan semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan masukan. Saya flashback sebentar ke belakang. Saya dilantik Maret 2016 dan saya dengan Pak Tanto bersemangat sekali membangun Pandeglang untuk infrastruktur. Semua masyarakat animonya ke sana.
infrastruktur dasar Pandeglang belum selesai, belum selesai. Sehingga kami tancap gas 2016 bulan Maret, tetapi semangat kami terganggu sedikit, yaitu pada Desember 2018 terjadi tsunami. Sehingga terpecah konsentrasi kami untuk membangun 11 kecamatan pesisir. 1 tahun porak-poranda. Jadi 2,5 tahun saya sedang nyaman, sedang asik membangun infrastruktur dasar untuk bagaimana merealisasikan janji kerja kami pada saat Pilkada 2016, 2015. 2,5 tahun ini waktu yang sangat pendek bagi kami. Sehingga pada saat hujan besar, silent tsunami, pecah konsentrasi kami untuk pembangunan yang merata di Kabupaten Pandeglang. Untuk prioritas kami ke 11 kecamatan pesisir yang dihajar, diberikan ujian untuk kami perbaiki. Dan setelah 1 tahun perbaikan, recovery, Allah berikan ujian dahsyat lagi, yaitu pandemi. Jadi mohon saya tidak bisa bekerja sendiri, yakin saya juga manusia biasa, bukan malaikat, sehingga hari ini kami tidak mau kehilangan sedikit pun untuk bisa membawa rakyat masyarakat Pandeglang ini bisa sejahtera. Pada saat saya dan Pak Tanto kampanye juga, apakah ada yang terlalu muluk? Rasanya angan-angan saya tidak muluk gitu, untuk ada program 12 program unggulan yang akan kami sampaikan. Jaka Mantul, jalan kabupaten mantap betul, itu mimpi masyarakat yang harus terwujud. Sementara di tengah pandemi, PAD makin turun, APBD makin merosot karena pemerintah Kabupaten Pandeglang sakit, pemerintah pusatnya juga sedikit kolaps. Jadi kita harus sama menjadi kekuatan yang utuh untuk hari ini bisa menyelesaikan permasalahan bangsa, khususnya yang ada di Kabupaten Pandeglang. Ya, jadi saya hanya menyampaikan sedikit saja, karena poinnya Bapak Ibu juga harus tahu, 12 program unggulan yang saya sampaikan kepada masyarakat ini mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, karena tidak cukup hanya kita mengandalkan APBD pemerintah pusat, tapi juga kita harus raih bagaimana investasi ini bisa hidup di Pandeglang. Tidak ada swasta masuk ke Pandeglang, wassalam. Masyarakat semua berdemo, memberikan penyampaian aspirasinya, mereka ingin bekerja. Mana lapangan pekerjaan di Pandeglang? Saya ingin Anda fokus hari ini untuk bisa bersama-sama, tema hari ini adalah Pandeglang Berkah Berdaya Saing. Untuk peningkatan ekonomi, di tengah pandemi pasca tsunami pun belum selesai ini recovery-nya. Lalu untuk peningkatan BUMD yang berdaya saing ini, perusahaan plat merah Pemda Pandeglang ini harus bisa bersinergi dan bisa mengangkat harkat martabat rakyat masyarakat Pandeglang dengan kegiatan-kegiatan yang di sektor agro kah, ya perikanan kah, begitu, dan juga ada bagaimana meningkatkan perdagangan, ya, berbasisnya tadi agro dan perikanan. Lalu juga Pandeglang ini nggak muluk, yakin untuk meningkatkan pariwisatanya adalah pariwisata tingkat dunia. Jadi ada plus minusnya, di Pandeglang ada tsunami, dan ada pandemi sekarang ini, COVID-19, orang mengalihkan perhatiannya untuk menginvestkan modalnya ke Pandeglang, yang tidak harus melalui jalur laut, tidak melalui jalur udara, begitu ya. Mereka mengalihkan perhatiannya dan magnetnya adalah Pandeglang. Ini harus kita godok bersama-sama untuk bagaimana investasi yang mudah, cepat, sudah ada mall pelayanan publik, sehingga untuk perizinan mereka jangan pernah dipersulit. Karena kita sudah menyusun rencana tata ruang, ya, revisi perda ini nggak sembarangan. 4 tahun, 2016 saya datang, saya juga melihat bagaimana Pandeglang kok nggak bisa maju-maju ya. Karena apa? Oh, rencana tata ruangnya tidak berbasis industri. Hanya berbasis pertanian, yang nyangkul aja. Habis nyangkul bingung pemasarannya kemana. Hulunya ada, hilirnya nggak ada. Industri nggak masuk, swasta nggak mau masuk, karena takut investor masuk ke Pandeglang dipersulit. Kadang-kadang dimaki-maki, kadang-kadang mereka diusir, padahal di situ langkah kita bisa maju bersama swasta. Jadi paradigmanya harus open-minded, masyarakat kita fastabiqul khairat, saya yakin. Tapi sentuhannya yang belum masuk. Dan tidak melulu kepada Pemda, karena Pemda personilnya sedikit. Di sini ada dari perguruan tinggi, dari akademisi, dari insan pers,
gaungkanlah berita-berita yang sangat baik di Pandeglang. Sehingga pemerintah pusat, donor, dermawan, CSR dari BUMN akan turun ke Pandeglang karena daerahnya relatif kondusif. Tema berikutnya menjadi industri tujuan wisata dunia, enggak muluk-muluk juga. Ini harus kita masukkan dalam RPJMD, karena RPJMD ini tidak di 2021-2025, tapi RPJMD yang sekarang ini yang saya dengar kalau tidak salah, tolong dikoreksi dari Bapeda, 2021 sampai 2026. Sampai pergantian bupati berikutnya ini jangan diganggu gugat. Jadi setiap kebijakan ganti bupati, ganti kebijakan baru, akhirnya nggak jadi-jadi. Saya mohon diluruskan, disempurnakan ide-ide brilian saudara Anda semua yang menjadi prioritas kami, potensi-potensi yang harus kami gali seperti apa. Yang terakhir juga untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan industri. Ini jantung perekonomian Pandeglang. RT RW ini kami bahas, kami kupas, kami kawal 4 tahun. 2016, 2017 sampai 2020 kemarin baru bisa ditetapkan ya. 2019 akhir pandemi, di 2020 ini disahkan oleh pimpinan dan anggota DPRD. Terima kasih. Jadi semakin yakin investor datang ke Pandeglang, khawatir takutnya Pandeglang masih zona hitam nggak kayak dulu ya. Karena dulu ada investor diusir gitu ya, tidak diterima dengan baik, padahal bohir yang megang triliunan perusahaan terbuka untuk ke Pandeglang. Dan ini sangat disesalkan sehingga kita tidak punya perusahaan, tidak punya industri. Mohon maaf, saya bukan curhat, tapi harus dibantu oleh Bapak Ibu sekalian, semua pihak. Selama kami memimpin di Pandeglang, RT RW kami dorong untuk ditetapkan oleh ada 6 kementerian, dibahasnya lama sekali. Tidak ada masuk industri satupun selama 4 tahun. Tidak ada satupun investor yang masuk ke Pandeglang. Ada cuma existing saja 45. Bagaimana Pandeglang bisa naik ke tangga-tangga kemajuan. Jadi hari ini RPJMD harus dikuatkan. Untuk kawasan industri besar di Pandeglang ada 5. Industrinya lokasinya di Cikesik, Cibitung, Pagelaran, Bojong, Sukaresmi. Silakan bantu kami untuk semua investor datang ke Pandeglang, paparan jelas langsung hitungan menit, hitungan hari di Mall Pelayanan Publik. Tidak ada lagi pat-pat kulipat, tidak lagi ada oknum yang macam-macam, sehingga kami ingin masyarakat Pandeglang ini sejahtera. Banten Selatan di ujung adalah Pandeglang yang masih belum menikmati kue pembangunan. Dari sana swasta masuk, pastinya PAD kami akan lebih sehat. Karena PAD kami hanya 220 miliar, nggak cukup, idealnya 500 miliar. Karena sumbernya nggak ada, swastanya nggak ada. Sehingga kami mesti menggali dari mana. Ya, hari ini terakhir, poinnya temanya adalah untuk peningkatan infrastruktur. Pastilah tadi harapan masyarakat pengen jalannya mantap, jalannya baik. Lalu juga ada 12 program unggulannya adalah tadi Pangling, Pandeglang Peduli Stunting, bagaimana tim kesehatan dibantu oleh perguruan tinggi untuk bisa bekerja sama. Ada 6.000 anak-anak kita yang menyandang stunting, seperti apa sentuhannya, intervensinya, dan lain sebagainya. Sebagian sudah masuk pentahelixnya dari Universitas Yarsi, dari PT Danon, dan lain sebagainya. Anda juga bisa melakukan yang sama untuk datang semua ke Pandeglang, bantu bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Pandeglang agar kita bisa hadir di tengah masyarakat. Saya catat sendiri 12 program unggulannya ya, 1 Jaka Mantul, Jalan Kabupaten mantap betul. Dari mana anggarannya? Cari. Investor masuk, semua masuk, anggaran tidak dari APBD saja, tapi dari PAD, peningkatan PAD itu kita cari potensi sumber-sumber untuk bisa kita kerjasamakan melalui sewaka dan lain sebagainya. Aset Pemda banyak, kita tidak mampu melakukan hal itu, kita bisa lakukan kerjasama melalui sewaka, melalui pengelolaan. Lalu juga ada Pro Kampus. Ini banyak yang putus studinya di tengah jalan. 1 pasca tsunami, kedua juga pandemi. Sehingga harus ada program beasiswa. Ini kerjasama antara swasta dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. APBD kita ketok berapa untuk selama 5 tahun ke depan bisa membiayai mereka yang cerdas, yang ekonominya kurang, untuk kita sekolahkan. Ya, maksimal cuma bisa 10 sampai 20 orang. Lalu bagaimana dengan swasta? Masuklah swasta, masuklah organisasi sosial manusiaan lainnya yang mau membantu.
masuklah dari CSR, ini harus rembukan agar mereka bisa menjadi SDM yang mumpuni. Karena tema kita tadi saya lupa, saya lewatkan adalah peningkatan SDM. Nah, untuk Pro Kampus ini kita sudah kerjasama dengan cendekiawan kampung. Ya, mereka merekrut donor-donor dari mana saja masuk, uangnya dikumpulkan, dikolektifkan, dan dia mencari orang-orang yang mau mengambil S1, S2, tidak hanya publik aja, tetapi juga menjadi catatan adalah pegawai kami, Pak Sekda. Ya, kami akan melakukan nanti program afirmasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Mana pegawai-pegawai kita yang harus kita berikan beasiswa S2-nya kah, S3-nya kah, sehingga semuanya paralel. Ya, publiknya jalan, SDM-nya mumpuni, juga SDM kita di Pemkab juga harus kuat, sehingga kita akan menunjukkan Pandeglang ini bisa sejajar, paling enggak dengan Serang saja. Ini menjadi penyemangat kita hari ini untuk membakar, menggelorakan semangat kita. Dan juga jenius nih, gelar seni unggul sekolah. Karena banyak sekarang jati diri anak-anak kita semua hilang identitasnya. Identitasnya luntur, nggak apal dengan seni budaya kita. Tolong program kami RPJMD 5 tahun ke depan adalah seniman, budayawan masuk sekolah. Berikan ilmunya melalui mulok atau lain sebagainya. Ini masuk di Dinas Pendidikan. Kampung Asri pastilah. Kita sedang menata kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang indah dan asri. Ini tolong bantuannya juga, di mana Pandeglang ini kotanya, pasarnya masih berantakan. Pasar Pandeglang itu harusnya sudah menjadi ruang terbuka hijau. Tapi investor belum ada yang masuk satupun. Mohon kepada pihak-pihak stakeholder, pemangku kepentingan agar bisa datang investor. Dianggap Pandeglang daya belinya kecil. Tapi sudah tidak layak pasar badak itu. Berharap kita bisa datang, dibangun pasar yang representatif, sehingga dibangun dahulu, baru pedagang kita pindahkan. Dan selanjutnya kita bebenah lagi untuk muka wajah-wajah Pandeglang kita buat bersih dan cantik. Prima, tadi sudah sampaikan program realisasi investasi mantap dan aman. Semuanya bisa di-tracing, ditelusuri. Perizinan mentok di mana, dimainkan oleh dinas mana, karena semua dinas ada di mall pelayanan publik. Mungkin merasa geras selama saya memimpin 5 tahun, oknum-oknum di jajaran Pemkab. Karena saya tegas, saya berani ingin membasmi yang namanya pungli. Nggak mudah memang membangun Pandeglang, tapi saya bisa kuat sampai dengan sekarang ini karena ada Anda. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Semuanya sekarang sudah ngonek ke pemerintah pusat, online single submission. Nggak ada lagi sekarang urusan perizinan untuk perpanjang operasional, izin operasional sekolah aja yayasan lama sekali. Sekarang hitungannya standar 35 menit, 35 menit selesai. Lalu selanjutnya ada bedah rumah. Rumah tidak layak huni. Saya datang 2016, ada 125.000 KK warga miskin. Kami berupaya di tengah pandemi, di tengah tsunami, anggaran makin menipis, tapi berkat dukungan Anda semua, kami bisa turunkan angka kemiskinan 1,1 digit. Dari 125 menjadi sekarang sisanya 113.000 KK yang miskin di Pandeglang. Dengan program hibah sosial banyak. Dan rumah tidak layak huni, ada 60.000 rumah tidak layak huni. Kami selesaikan dalam waktu 4 tahun, 11.165 rumah yang kami pugar. Masih ngantri rumah reot, masih ada. Masih ada banyak rumah yang tidak layak huni, masih. Yang masih antri 48.000 rumah. Kita sedang bekerja. Sini ada perbankan, bisa patungan 5-10 rumah atau 20 rumah per tahun, keluarkan CSR-nya. Investor existing 45 yang ada di Pandeglang, Pak Sekda, kasih tugas untuk merehab rumah 10 atau 15 per tahun atau 30 per tahun. Semua gotong royong. Sehingga rumah-rumah yang tidak layak dilihatnya, kumuh dan lain sebagainya bisa terangkat sedikit demi sedikit. Kalau dari Pemda, paling top 5 tahun cuma bisa 12.000 rumah. Lalu juga setelah bedah rumah, Imah Barudak. Kami harus ada rumah singgah untuk anak terlantar, anak yang mendapatkan tindakan kekerasan seksual, asusila, mereka tidak ada rumahnya. Kami punya rumah sementara ini di Dinas Sosial, rumah singgah untuk anak-anak terlantar, yang terjadi KDRT, terjadi hal-hal yang kemarin Ananda kita enok yang di Bojong, dan ini harus kita siapkan rumah-rumah untuk mereka, rumah kedua mereka bagi mereka
yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya. Kalau untuk Nini Aki kami sudah siapkan dan sudah berjalan. Tapi untuk anak-anak yang penyandang tadi, disabilitas dan terjadi tindakan kekerasan seksual, itu kita tempatkan nanti untuk diberikan pelatihan-pelatihan, ya, dan harus dikuatkan juga tidak hanya kapasitas keilmuannya, tapi juga iman dan takwanya. Di situ tolong bantu kami agar bisa terbangun nanti rumah singgah yang representatif di Kabupaten Pandeglang. Lanjutnya juga nanti ada petani dan nelayan yang berkorporasi. Kami lakukan nanti menjadi pelaku usaha yang mandiri. Nah, ini investor yang harus masuk. Dan kemarin juga sudah masuk ada 3 BUMN dari Pelindo 3, dari Wika, dari ITDC. 3 BUMN ini masuk ke Tanjung Lesung, tapi tidak hanya Tanjung Lesung BWJ saja yang sukses, tapi mereka tinggal berminggu-minggu, ada kapal cruise, ada yacht, kapal kecil yang berwisata, mereka perlu makan, perlu cenderamata, perlu juga turun ke bawah, ke kampung-kampung wisata, jadi mohon untuk kita prioritas ke arah pariwisata yang sedang lumpuh sementara ini. Tapi petani dan nelayan harus kita bangunkan agar mereka bisa ada industri agro dan industri maritim di Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah, Bapak Gubernur terima kasih akan membangun pelabuhan perikanan terintegrasi di Cikesik perbatasan dengan Binuangen. Terima kasih Pak Gubernur, sudah ada rumah sakit tambahan baru. Kita baru punya 2 rumah sakit RSUD Berkah, rumah sakit RSUD Aulia di Menes, dan ditambah lagi nanti ada RSUD Labuan yang bulan Juni ini akan untuk peletakan batu pertamanya. Ya, insya Allah Pak Gubernur komit untuk membangun juga rumah sakit di Cibaliung. Lalu juga ada Geopark, desa wisata saya sudah sampaikan tadi. Untuk branding daripada pasca tsunami hancur, recovery-nya kita angkat Geopark Taman Bumi, di mana kita punya gunung cantik, batu-batu hasil geologi puluhan ribu tahun menjadi batu lapis, goa, ya, tempat-tempat yang indah itu harus kita lindungi. Dan alhamdulillah Geopark Ujung Kulon sudah insya Allah 1 tingkat lagi untuk ditetapkan menjadi Geopark nasional. Hasilnya apa? Masyarakat selalu bilang, Bu, jangan ngomong-ngomong Geopark, bangun aja dulu jalan. Iya, justru efek dominonya lebar. Kalau kita ditunjuk, disasar oleh pemerintah pusat menjadi Geopark nasional, Ujung Kulon itu mudah di brandingnya, mudah dijualnya, automatically jalan-jalan menuju jalan provinsi, jalan nasional, jalan kita akan dibangun oleh beliau-beliau dari pemerintah pusat. Saya upayanya seperti itu. Karena kalau kita bangun dari uang kita PAD nggak ada. Sehingga harus kita bersiasat, berstrategi yang cantik untuk semua datang, ayo ke Pandeglang. Bantuan kami adalah dari LSM, dari media, dari tokoh pemuda, tokoh perempuan, perguruan tinggi, akademisi, swasta, berteriaknya jangan ke Pandeglang aja. Kalau membantu pemerintah Kabupaten Pandeglang, teriak ke pemerintah Provinsi Banten, teriak ke pemerintah pusat, bantu Pandeglang. Yang ada di Banten, yaitu Banten Selatan masih tertinggal. Kami harus mendapatkan kue pembangunan yang lebih besar, yang notabene 111 km dari Jakarta. Teriaknya ke sana, kalau teriaknya ke Pandeglang lagi, kita juga lagi teriak, gitu loh. Maksudnya teriak kejang teriak, jeruk makan jeruk. Jadi saya apresiasi kepada anak-anak, aktivis pergerakan, teriak ke sana, ke pemerintah pusat. Selain juga kita dievaluasi, oke, kita tidak alergi kritikan, tapi teriaknya ke sana, ke pemerintah pusat. Hai pemerintah pusat, hai swasta BUMN, datang ke Pandeglang, pariwisatanya cantik, tapi jalannya masih hancur. Karena jalan tuh ada BIN-nya, ada BIN pemerintah pusat, Pak Jokowi, ada BIN-nya pemerintah Pemprov Banten, Pak PH, ada BIN-nya pemerintah Kabupaten Pandeglang, IRNA. Tapi kan masyarakat nggak tahu, ada BIN-nya pemerintah desa, yang harus jalan setapak itu adalah pemerintah desa. Saya mohon kepada pimpinan DPRD juga ke depan, RPJMD nanti, ke depan kita akan atur Pak pimpinan DPRD dan anggota DPRD, untuk pokir-pokir yang diusulkan oleh DPRD, mohon usulkan ke jalan kabupaten dulu. Kalau ke jalan desa, nanti jalan kabupaten belum selesai. Saya 4 tahun baru membangun jalan kabupaten 230 km. Sisanya masih 200 km.
Bukan berarti kami tidak mau membangun jalan desa yang kewenangannya kepala desa, mau kami bangun, tapi hanya sifatnya 70%, 30%. Fokus kami sekarang adalah membangun jalan kabupaten yang menyambung dari kecamatan ke kecamatan. Itu belum selesai. Jalan desa, poros yang setapak, yang selalu ada berita-berita tidak baik, jalan setapak itu urusan desa. Pak Sekda, urusan desa dari anggaran dana desa. Bukan semuanya melulu dari kami, karena kami juga PR-nya belum selesai. Jalan kabupaten belum selesai, fokus kami 3,5 tahun, jalan mantul itu sudah ada, Jaka Mantul. Jalan kabupaten mantap betul. Kalau semua porsinya ke poros desa, terabaikan untuk jalan kecamatan, sehingga teriak terus. Segitu 4 tahun kami bangun 200 km jalan kabupaten. Karena apa? Kemarin banyak kami bantu jalan poros desa yang harusnya dikelola dari dana desa. Jadi pokir-pokir ke depannya pimpinan dan anggota yang kami sangat hormati, usulan pokirnya adalah bagaimana usulan ruas jalan kabupaten. Insya Allah 2 tahun selesai ini, ditambah swasta hadir. Swasta yang hadir, yang membangun di Pandeglang, kasih juga tugas untuk mereka bisa membangun jalan di lingkungannya, domisili dibangun, invest yang mereka kelola. Berbagi, tuangkan nanti dalam MOU dan PKS-nya oleh Dinas Perizinan, di bawah Asda Keuangan dan Administrasi. Investor yang baru masuk, 50-50. Bantu dana desa, dikelola oleh dana desa, desa tidak mampu, bantu oleh investor tersebut. Silakan investor yang datang bantu untuk membangun jalan desa. Yang jalan setapak yang selalu saja pemerintah dibully. Kapan dibangun? Ya jalan setapak urusan kepala desa, bukan urusan bupati, tapi bupatinya baik. Urusan kepala desa jadi bantuan baik. Tapi ke depan investor yang masuk Pak Sekda, berikan dia tanggung jawab. Tidak hanya investor saja, mungkin ada para hamba Allah yang tangannya ringan, ingin membantu kami, silakan. Jadi kalau ada pembangunan, jalan dibangun oleh pemerintah, kerjasama dengan masyarakat, jangan hal yang aneh. Karena ada 3 kunci kekuatan adalah membangun Pandeglang ini, swasta, pemerintah, dan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang membangun jalan, saya angkat jempol. Pandeglang sangat luas, berbukit-bukit, nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 periode. Bahkan bisa menjadi 4 bupati baru selesai ini jalan di Kabupaten Pandeglang. Tapi apabila masyarakatnya berjibaku, membuat rapat, softnya rapat, benteng semut, benteng barang-barang kita tarik mereka, ajak para investor yang Anda kenal, ada pengusaha bonafit yang Anda kenal, tarik bawa ke Pandeglang. Mereka ingin mendonorkan, ingin menyampaikan CSR-nya, bawa ke Pandeglang. Mau bangun masjid, alhamdulillah. Mau bangun jalan setapak, paving blocknisasi, alhamdulillah. Mau bangun MCK, sehingga anggaran dari APBD kita bisa fokus ke jalan yang strategis. Dengan begitu, semua tidak ada yang berteriak, tetapi semua berjibaku, peduli untuk bagaimana Pandeglang ini bisa lebih baik tata kotanya. Saya sedang menata kota, saya ingin mendapatkan CSR dari perbankan. Siapa yang mau membangun ruang terbuka hijau, silahkan branding. Mau Bank Banten, Bank BJB, BRI, kelola itu. Taman ruang terbuka. Di Menes kah? Cibaliung kah? Pandeglang kah? Karangtanjung kah? Branding oleh Anda nama perbankan tersebut. Kami butuh CSR Anda. Dengan investor yang existing, kami juga butuh CSR Anda untuk bisa berbagi, membangun di kampung, di desa tersebut. Sehingga dengan begitu, cascading-nya jelas, runut tanggung jawabnya, Pandeglang dalam kurun waktu 4 tahun ini bisa menjadi daerah yang sangat maju, yang akan dituju oleh semua investor, dituju oleh semua wisatawan mancanegara, dan efek dominonya adalah pendapatan asli daerah bisa mencapai target sesuai harapan kami 500 miliar per tahun. Ya, demikian juga ada si gampang, ini aplikasi gambaran Pandeglang, sehingga kami sedang olah untuk semua investor, pengusaha yang datang ke Pandeglang ini bisa melihat dari dunia belahan benua manapun. Ada apa sih di Pandeglang? Potensinya di agro kah? Di maritimnya kah? Potensi lainnya mana? Pasar-pasarnya kah?
yang harus dibangun? Pasar agronya kah? Pasar maritimnya kah? Atau pasar industri pariwisatanya kah? Lalu bagaimana profil-profil daripada desa-desa wisata dan kampungnya? Jadi bisa dilihat dari aplikasi Gambaran Pandeglang. Ini aplikasi WebGIS yang memudahkan calon investor dapat info tanpa mereka belum datang, tanpa mereka belum sampai ke sini, tapi mereka sudah bisa melihat aplikasi kita. Ini tanggung jawab Dinas Kominfo, tentunya juga mohon bantuan daripada stakeholder, pemangku kepentingan perguruan tinggi, yang belum bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kami tunggu, kami ingin bekerja sama dengan seluruh universitas yang bergengsi, yang terakreditasi untuk membantu kami ke depannya, sekaligus tidak hanya MOU dan PKS duduk di meja saja, tapi kami juga ingin dikawal sampai dengan di lapangannya. Demikian. Terakhir adalah potensi PAD. Kami sudah bahas terakhir 2 hari lalu bersama Pak Sekda. Potensi PAD ini banyak, tapi terbengkalai. Kami mohon masukan saudara-saudara Anda semuanya. Untuk kami punya 13 tempat pelelangan ikan, tapi hancur semua. Pasca tsunami makin melorot. Semoga ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan pemerintah. Kami sangat terbuka, welcome sekali. Ahlan wasahlan juga yang mau bekerja sama dengan Cisolong. Kami jujur belum mampu untuk mengelola agar bisa mendapatkan PAD 500 juta per tahun. Belum sesuai, belum tercapai. Apabila saudara bisa bantu kami, siapa yang ingin bekerja sama mengelola Cisolong, mengelola Cikoromoy, tetapi dengan catatan PKS-nya, perjanjian kerjasamanya, bayar di muka kepada Pemkab sehingga kita bisa punya anggaran besar, karena APBD kita turun, di tengah pandemi ini semua 70% di anggaran dibelokkan ke COVID. 2,5 tahun ini semua yang tadinya kita punya rencana strategis membangun infrastruktur jalan, semuanya berantakan karena menuju penanganan COVID. Ya, sehingga dengan peningkatan PAD ini 5 tahun ke depan melalui Kepala Bapeda, jangan dianggap ringan. Bagus-bagus bisa sampai 1 triliun per tahunnya apabila kita betul-betul fokus untuk semua aset pemerintah daerah yang tidak bisa kita kelola, kita kerjasamakan dengan swasta. Uang di muka pastinya, sehingga kami bisa nanti menata, membuat formulasi dengan pimpinan DPRD tentunya, untuk program-program prioritas, yaitu infrastruktur. Jadi selama 5 tahun ke depan, infrastruktur masih primadona adalah infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan. Itu yang tidak bisa diganggu-gugat. Sambil kita rangkul investasinya, sambil kita juga rangkul lagi untuk para SDM-SDM-nya, kita kerjasamakan mereka bisa beasiswa. Di situ kita perkuat sumber daya manusia di Pemkab maupun masyarakat kita. Ke depan kita tidak menjadi penonton tetapi menjadi tuan rumah. Saya kepanjangan hari ini, mohon maaf, sudah hampir jam. 1 jam saya bicara ya, tapi unek-unek saya ini sudah tersampaikan. Jadi insya Allah periode kami, Irna Tanto yang kedua ini, kami ingin tancap gas, ingin sama-sama bersama Anda. Kalaupun ada permasalahan, kita ngopi-ngopi bareng, Pak Sekda, kegiatan-kegiatan ngopi-ngopi bareng, duduk bareng, diskusi bareng dengan para pentahelix. Kegiatan ini harus kita agendakan 3 bulan sekali, Pak Sekda, Kepala Bapeda, supaya mereka tahu permasalahan kita, tahu jalan keluarnya, mereka bisa memberikan solusi kepada kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, maaf lahir batin, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Kalau camat sama kepala UPD udah biasa dengar saya mukanya begini. Jadi kalau kepala UPD dengan para camat, sekda, asisten udah tahu muka saya ini seperti orang marah, enggak. Memang intonasi saya tinggi, karena ingin supaya lebih clear terdengar di lapangan. Terima kasih sekali lagi atas urun rembuknya hari ini sampai dengan siang tentunya kami tunggu ide-ide brilian masukan sehingga kita bisa sempurnakan. Karena 10 hari dari forum konsultasi publik ini kami harus serahkan ke pimpinan dan anggota DPRD untuk dibahas antara kepala daerah dengan anggota DPRD. Sampai dengan tiba saatnya, 6 bulan kemudian ditetapkan menjadi Perda RPJMD. Para kepala OPD, sungguh-sungguh, karena ini kita akan mengimplementasikan bagaimana akselerasi program pembangunan yang belum tuntas,
ditambah lagi kegiatan-kegiatan yang ada di OPD Anda harus intens untuk koordinasi dengan admin Perda RPJMD ini kita harus selesaikan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat pengabdian yang total, yang ikhlas, kerjanya sudah tuntas, kerjanya cerdas, semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Ya, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Forum konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga lancar semuanya, semoga terus diberikan kesehatan. Salam sehat, salam kuat, ekonomi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan keuangan daerah tadi Ibu Bupati menyatakan kalau 500 ini ngaturnya rada gampang. Kalau cuma 300 kan berat. Ya kita lihat nanti potensi di sana. Emang nggak bisa ditambah-tambahin nih. Nggak ada yang bisa digali dari potensi yang ada, yang alamnya begitu bagus gitu kan, begitu luas. Kan menjadi terluas Banten ya, pas setelah Lebak saya lupa. Nah itu kemampuan keuangan daerah seperti apa? Pas stagnan aja dia. Ketika Ibu Bupati menyatakan ada program jalan mantap, betul, mantul. Itu kan infrastruktur. Berarti program infrastruktur, PUPR, pelayanan dasar. Kemudian ketika ada program Pangling dan sebagainya tadi, itu adalah terkait dengan kesehatan. Kesehatan adalah pelayanan dasar. Di program provinsi bisa dilihat itu ada terkait dengan akses kesehatan, berarti udah sinkron. Terus ketika ada beasiswa, ada Genius, itu adalah pendidikan, program besarnya. Terus ketika ada rumah kumuh, ini adalah dalam rangka program pelayanan dasar pemukiman. Terus ada Prisma apa nih? Program realisasi investasi. Terus ada Geopark, tadi segala macam, itu adalah terkait dengan ekonomi, pemulihan ekonomi. Terus ada bedah rumah, lingkungan dan sosial. Jadi kalau secara urutan besarnya sudah searah sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Banten dan ini sudah sesuai, paling tidak bisa kita tarik dalam rangka memenuhi pelayanan dasar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tahapan pembahasan bagaimana pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2021, yaitu pertama, kami melakukan pembahasan awal oleh Badan Anggaran. Selanjutnya, yang kedua yaitu usulan komisi-komisi, yang ketiga usulan fraksi-fraksi, keempat pembahasan finalisasi. Nah, pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu pembahasan draft awal pokok-pokok pikiran DPRD terhadap RKPD tahun 2021 oleh Badan Anggaran merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draft pokok-pokok pikiran DPRD. Yaitu pembahasan awal oleh Badan Anggaran, usulan komisi-komisi tadi sudah disampaikan, dan Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dengan prioritas terdiri dari peningkatan daya saing daerah, pengentasan desa tertinggal, peningkatan tata kelola pemerintahan. Komisi 2 yang membidangi perekonomian dengan prioritas terdiri dari peningkatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan. Komisi 3 yang membidangi pembangunan dengan prioritas peningkatan infrastruktur dan daya dukung wilayah. Komisi 4 membidangi kesejahteraan rakyat dengan prioritas meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, juga perluasan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Usulan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang hasil pelaksanaan reses DPRD. Yang kedua, aspirasi masyarakat dalam audiensi. Ketiga, aspirasi masyarakat hasil sidak dan kunjungan kerja. Maka kami berharap apa yang kami sampaikan ini bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif dan TAPD, karena dasar-dasar pokok-pokok pikiran DPRD ini adalah yaitu yang disampaikan tadi berdasarkan hasil reses masukan-masukan dari masyarakat yang diamanatkan terhadap kami. Itu mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu. Terima kasih
atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa ditindaklanjuti dan kami akan terus selalu mendukung visi dan misi Bupati agar supaya bisa tercapai di 2021 sampai 2026. Kurang lebihnya mohon dimaaf sekali malum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya. Yang pertama tentu dalam mensukseskan RPJMD ini, ya, karena memang RPJMD sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat itu berlaku 5 tahun dari awal pelantikan 2021 sampai 2026. Ini ada hal yang sangat penting di sini. Walaupun memang RPJMD ini harus diberlakukan selama 5 tahun, tetapi kepemimpinan Ibu Irna dan saya ini hanya tersisa 3,5 tahun. Artinya apa? Artinya penjabaran dari visi misi Pandeglang Berkah, Berdaya Saing, dan Sejahtera ini harus betul-betul kita dijabarkan secara maksimal. Apalagi kita sesuai dengan instruksi dari rapat koordinasi Ibu Bupati dengan saya waktu itu hadir secara daring dengan Bapak Presiden dan Kabinet Kerja, itu memang harus terfokuskan sekarang tetap pada memutus mata rantai pandemi COVID-19. Artinya apa? Artinya anggaran kita maybe this year sampai next year itu pasti terfokus kepada kesehatan. Yang artinya apa? Yang artinya memungkinkan dengan anggaran fiskal kita yang sangat minim sekali, ini kemungkinan besar ini tidak akan berjalan maksimal di semua bidang. Baik infrastruktur, pendidikan, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya, itu sangat berat sekali. Nah, maka dari itu harus ada kerja maksimal atau solusi dari masing-masing penanggung jawab di OPD di sini. Tentu kita memahami RPJMD ini adalah sinkronisasi indikator makro pembangunan provinsi sebagai agregasi dari kota kabupaten. Kalau kita melihat dari awal sampai akhir, problem kita itu hanya 3 sebetulnya. Yang paling utama itu selalu dikeluhkan oleh masyarakat adalah infrastruktur jalan kabupaten. Nah itu menjadi PR saudara-saudara juga, khususnya OPD terkait. Maka dari itu kami berharap ya bantuan dari OPD. Kita komunikasi, jangan ada lagi itu program-program yang tidak berguna. Coretlah, sudahlah. Tidak pentinglah itu. Semua bisa memahami. Kemudian isu strategis, ya tadi infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, investasi, tata kelola pemerintah, pelayanan publik, layanan dasar pendidikan dan kesehatan, itu kita masih berkutat di situ-situ saja. Apalagi sekarang sudah pandemi COVID. Ini tidak, saya kira ini tidak mungkin bisa berakhir di tahun ini. Ya, mohon perhatian ini juga, karena ini akan goals kita menuju suksesi dari RPJMD kita selama 5 tahun ini mungkin bisa jadi terhambat, dan itu harus kita pikirkan, ya itu poin yang paling terpenting. Dengan mengucapkan alhamdulillah acara forum konsultasi publik RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2026 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian seluruh rangkaian acara hari selesai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.